A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan sopa ke Blitar, siapa lebih pintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa apakah kita manusia yang diciptakan sempurna dengan akal, dengan fisik, dengan kemampuan yang sangat berbeda dengan yang namanya malaikat, binatang, dan yang lainnya. Apakah kita lebih pintar ataukah ayam yang berkokok di pagi hari? Imam Al-Ghazali membandingkan bagaimana seekor ayam dia berkokok di pagi hari dalam rangka mengingat Tuhannya. Nah, apa hubungannya dengan kita? Kita yang tercipta sempurna, apalagi kita memiliki akal, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dibanding ayam yang dia hanya memiliki insting. Siapa yang lebih pintar, kata Imam Al-Ghazali? Apalagi kita sekarang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita hari ini memasuki di hari ke-22. Kalau nanti malam itu adalah hari malam 23. Dan bedanya kita dengan kaum yang dulu, kalau kaum yang dulu usianya panjang-panjang, bisa sampai 500, 700, bahkan Nabi Nuh alaihissalam, beliau usianya 950, 1000 kurang 50. Bagaimana coba, amalnya pasti banyak. Dengan amal-amal belum hitung pasti banyak. Tapi keunikan daripada umat Nabi kita nih, yang kata Rasul, usia kita ini nggak akan nyampe segitu. Di rata-rata, diambil rata-ratanya antara sitin wasabin, 60 sama 70. Jadi kalau kita sekarang usianya 50, berarti tinggal 10 lagi. Kalau sekarang usianya 60, tinggal menghitung tahun. Kalau Rasulullah kan dia 63 tahun. Nah, kalau yang 60 ya tinggal menghitung saja, menunggu. Ya itu juga alhamdulillah nyampe 60. Karena sekali lagi, yang namanya usia nggak pandang dia tua, dia sehat, dia sakit. Kalau dia udah waktunya datang, sayati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak akan akhirkan sedikit pun dan tidak akan dimajukan walaupun sesaat. Itu usia, karena sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada perihal siapa lebih pintar, maka mudah-mudahan kita nih yang sudah Allah ciptakan paling sempurna dibanding makhluk yang lain, bahkan kita bisa melebihi malaikat, tapi kita juga bisa lebih rendah daripada binatang. Jangan sampai binatang seekor ayam kokok lebih pintar dibanding kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terlebih ini di malam 10 hari terakhir, yang mana malam 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar yang itu sangat spesial. Hitungannya kalau kita beramal itu seperti beramal 1000 bulan, alfusana, 1000 bulan. Dan kalau dikonversi menjadi tahun, ada pendapat 83 tahun, ada juga yang 84 tahun. Jadi ketika kita misalkan pada malam itu kita sholat Allahu Akbar, maka sholat kita itu hitungannya sama seperti ketika kita sholat 83 atau 84 tahun. Bahkan padahal usia kita berapa tadi? 60 atau 70 tahun, tapi amalnya ketika kita melakukan malam itu, kita baca Quran, kita sedekah 1.000.000 atau 1.000, tapi itu dihitung menjadi 83 atau 84 tahun, itu menjadi kuantitasnya tinggi, apalagi dengan khusyuan dan sebagainya. Nah, oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita maksimalkan kesempatan ini. Dan kalau masalah lebih pintar mana, ini juga kalau kita konversikan kepada apa yang sedang terjadi di negara kita ini yang tercinta ini, sedang ada yang namanya pemilihan presiden. Apakah kepintaran itu diukur dari
kecurangan atau ketenangan? Apakah presiden yang terpilih karena kecurangan ataukah presiden yang terpilih dengan ketenangan yang lebih pintar? Nah, kita bisa jawab, kita bisa mengetahui itu. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan presiden yang terpilih adalah presiden yang dia sangat tenang, dia yakin tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki dan Allah mencabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Maka ini yang menjadi fondasi kita sebagai calon rakyat Indonesia atau rakyat Indonesia pada hari ini, yang berharap bagaimana seorang pemimpin yang akan terpilih nanti ia benar-benar penuh ketenangan, bukan kecurangan. Karena kalau dia awali dengan kecurangan, ujungnya apa? Pasti hal-hal yang buruk yang terjadi. Segala sesuatunya pasti akan berembel dengan kecurangan. Sebagaimana kalau dalam peribahasa, bahwa kebohongan pertama itu akan menuntut kebohongan berikutnya. Hari ini bohong, besok pasti akan bohong lagi. Kenapa? Untuk menutupi kebohongan hari ini. Berikutnya pasti akan seperti itu, dan itu tidak akan membuat kita nyaman. Pasti akan merugi kita semua. Yuk, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, apalagi di malam-malam 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkannya dan bisa berdoa di antara sholat-sholat kita agar hadir seorang pemimpin yang engkau pilih untuk kita, dan dia cinta kepada Allah serta dia berjuang untuk rakyat Indonesia, bukan karena dirinya, bukan karena komunitasnya, tetapi karena Allah sebagai seorang khalik baginya dan sebagai bentuk amanah yang dia emban untuk kemaslahatan Indonesia tercinta. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.